langsung saja Pak Indri. Sekitar setahun yang lalu, tepatnya tanggal 14 bulan 11, kami ulang tahun yang pertama kemarin. Dan ini terinspirasi sebenarnya dari postingan Pak Indri. Iya, kebetulan saya berteman di Facebook ya Pak ya. Saya lihat postingan Pak Indri ini kok gercep sekali gitu ya tentang komunitas Salam Ngarit. Kemudian karena terinspirasi itu saya ngobrol dengan beberapa teman, orangnya ada di sini semua. Ada Mas Gepeng, silakan berdiri Mas Gepeng. Wes. Iya. Wah. Gepeng. Hari Mas Gepeng ya. Haryono. Bang Ali. Wah. Ini Bang Ali. Tukang wedus. Bang Ali ini pengelola dari program TKM dari kelompok Mendo Gangsar. Beliau salah satu ketua pengelolanya. Kalau Mas Gepeng ini bendahara komunitas Mendo Gangsar. Sekretarisnya Mas Herman kebetulan hari ini berhalangan hadir karena harus ke Jawa menghadiri acara keluarga dengan beliau Gus Miftah. Kemudian siapa lagi pendirinya? Ada beberapa di sini pendiri yang hadir, ya. Hanya 2-3 orang kami kumpul ngobrol, menyatukan satu pemahaman. Kemudian beberapa minggu kemudian saya mengumpulkan waktu itu sekitar 7 orang berkumpul di rumahnya Mas Gepeng, ya, membicarakan tentang sebuah komunitas, ya. Dari pembicaraan itu kemudian bulan berikutnya kami bertemulah dengan beliau Bapak Tukiran. Ada Pak Tukiran di sini? Ya. Berdiri Pak. Iya. Bapak Tukiran. Tepatnya di rumah beliau lah kami menyatukan kesepakatan 10 orang sepakat untuk mendirikan sebuah komunitas. Itu dulu. Satu kesepakatan untuk mendirikan sebuah komunitas, belum punya nama. 1 bulan kemudian masih juga di rumahnya Bapak Tukiran muncullah namanya Miendo Gangsar. Bukan Mendo Gangsar ya, Miendo Gangsar. Maka ketika kami buat banner waktu itu ada gambar mie di itunya, di bannernya. Jadi dikiranya itu kita bakul bakso atau bakul mie ayam ya, Miendo Gangsar, tapi kok ada gambar pedusnya, kan gitu. Nah, itu kisah lucunya seperti itu. Kemudian kenapa dikasih nama Mendo Gangsar? Karena 10 orang ini adalah peternak kambing, Bapak. 10 orang ini semuanya peternak kambing, ya. Nah, seiring berjalan waktu, kemudian Miendo Gangsar kami rubah. Perubahan itu ketika kami ada acara buka bersama komunitas Mendo Gangsar, kami sepakati perubahan nama dan pembuatan logo. Kemudian muncullah Mendo Gangsar. Ketika acara buka
pertama itu ternyata anggotanya bertambah, Bapak. Yang tadinya anggotanya kelompok yang punya usaha ternak, tapi ada satu yang punya cita-cita pengen ternak tapi belum punya ternak. Nah, ini harus kami wadahi toh. Satu. Kemudian ada pedagang yang juga ikut. Dan ini tetangga kami punya semangat yang sama, maka harus juga kami wadahi. Kami rekrut, kami beri pengertian, kemudian muncullah Mendo Gangsar itu punya arti dua. Mendo Gangsar itu sendiri adalah wedhus, ya. Mendo ya wedhus, tetapi arti yang kedua usahane ben podo gangsar. Mendo Gangsar. Jadi kalau dibaca dengan cepat Mendo Gangsar, ya wedhuse gangsar lah, buru-buru lahir, kan gitu. Lahir dan selamat ya Pak ya, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua men podo gangsar, kira-kira gitu. Jadi usahanya supaya podo gangsar. Nah, sampai pada saat itulah kami belum punya anggaran dasar, Bapak. Belum punya aturan tertentu. Ya, kemudian pelan-pelan kami menulis sesuatu, ya, muncullah beberapa peraturan-peraturan. Kegiatannya ternyata bertambah. Yang tadinya hanya berkumpul, ngopi, ngobrol, ngerokok, ngalor ngidul, kemudian muncullah gagasan untuk membuat sebuah program kerja. Program kerja yang pertama kami sebut tabungan kepruk. Dibuka, kemudian dikepruk ketika menjelang bulan puasa. Itu sudah berjalan. Ya, tabungan kepruk lah. Tabungannya sifatnya sukarela, semampunya, berapapun, kemudian dikumpulkan oleh bendara. Nanti di awal bulan puasa akan dibagikan kepada anggota utuh tanpa bunga. Iya enggak? Tanpa bunga, tabungan tanpa bunga. Kemudian kami tidak punya kas sama sekali, sampai hari ini nol, tidak punya kas. Tapi uang yang beredar itu lebih dari 50 juta di komunitas kami. Sumbernya dari mana? Itu tadi. Tabungan yang terkumpul pada satu bulan tertentu, pada hari itu juga akan dipinjamkan kepada anggota. Harus habis, boleh ada kas. Harus habis dan dipinjam kepada anggota. Pinjamannya paling besar 2 juta. Tabungan tanpa jaminan, tanpa bunga, diberikan kepada anggota selama 4 bulan. 4 bulan harus mengembalikan. Bagi anggota yang sudah punya pinjaman tidak boleh pinjam lagi. Nah, itu fungsi dari tabungan itu, ya. Tabungannya tidak berbunga, kemudian dipinjamkan kepada anggota juga tidak berbunga. Sampai hari ini alhamdulillah puji Tuhan berjalan tanpa hambatan. Walaupun kadang-kadang bendaranya sering ngitung, kadang nombor 5.000 ya, begitu ya. Ya, mana nih yang 5.000 ini? Ya, karena ada yang nyarutang, ada yang nabung, ruwet. Wong desa biasa nyekel duit didik, nyekel duit tokeh, grogi. Aja meneh di kerubung ibu-ibu rame ya. Kami itu kalau kumpulan wajib anggarannya bapak, ibu, anak ikut. Jadi rame. Hari ini mohon maaf teman-teman dari Salam Ngarit, kalau hari ini kami tidak ada salah satu anggota yang berhalangan, karena orang tuanya meninggal, ya kami mungkin bisa 4 atau 5 mobil beserta ibu-ibunya datang. Tapi karena ada satu anggota yang orang tuanya meninggal, jadi mereka semuanya ke sana. Ya kami harus legowo seperti itu ya. Karena yang meninggal itu adalah anggota. Begitu. Kemudian setelah pinjaman itu berkumpul, kita kan ketika ngumpul itu makan ya Pak Indri tadi ya. Supaya gayeng ya, kenceng ya. Kumpul, makan, minum, ngerokok dewi. Kemudian muncullah ide di tempatnya Pak Tukiran itu juga, ini harus kita iuran 5.000. Awalnya gitu. Awalnya iuran 5.000 per orang, per kakak bukan per orang. Per kakak 5.000 untuk membantu tuan rumah yang jadi tuan rumah. Kemudian ternyata berkembang, bukan lagi iuran 5.000 tapi arisan. Arisannya bentuknya juga semampunya.
Kemudian ditentukanlah misalkan satu tuan rumah hari ini di sini, minggu depan dikocok jatuhnya di rumah yang satunya. Jadi ketika saya di rumahnya Pak Indri misalkan iurannya arisannya 10.000, nanti ketika saya jadi tuan rumah Pak Indri nyarutangi 10.000. Ada juga yang 50.000 ya 50.000, yang 20.000 ya 20.000 gitu. Kayak kondangan lah ya. Kalau kondangan itu kan dibuka bukunya, oh ya, aku ingin disumbang sak ini, aku saiki mbaleke sak ini kan gitu loh. Itu fungsinya untuk membantu tuan rumah supaya konsumsinya dapat terbantu. Dan itu kami lakukan terus-menerus sampai hari ini, puji Tuhan, alhamdulillah berjalan dengan baik. Bahkan arisannya bisa turah. Ya, konsumsi habisnya mungkin 500.000, tapi arisannya bisa tembus jadi 1.500.000, kira-kira seperti itu lah. Ya, untuk membantu tuan rumah. Begitu. Dan kembali ke pinjaman tadi, pola pinjaman itu yang kami lakukan adalah anggota meminjam secara terbuka di setiap pertemuan. Jadi bukan pinjamnya di rumah, di balik layar, bukan, tetapi di pertemuan itulah mereka pinjam. Diketahui oleh semua anggota, difoto, tanda tangan di atas materai, kira-kira gitu ya. Kemudian itulah buktinya, disaksikan oleh orang banyak, suami istri. Dan waktu mengembalikan juga seperti itu. Nah, sampai hari ini pun puji Tuhan ya, perkembangan sampai hari ini setelah kami mendapat TKM atas bimbingan dari Bapak Kasianto, kami dapat 20 juta murni, dan beliau sekarang yang pegang adalah Bang Ali ya. Kami sepakat bahwa komunitas ini tidak mengembangkan uang, tidak membesarkan kas kelompok, tetapi kami harus punya usaha pendamping karena operasional komunitas ternyata ada. Sedangkan kami sudah sepakat tidak membangun kas, maka kami bentuk lain. TKM yang kami dapat itu dikelola oleh satu kelompok tersendiri yang hasilnya akan membantu kegiatan program dari Mentu Kansar. Nah, salah satu yang sudah disepakati, yang sudah dilakukan adalah bekerja sama dengan satu kelompok tani. Apa nama kelompok taninya Pak Bang Ali? Maju Makmur ya. Kami sudah berkolaborasi dengan kelompok tani Maju Makmur. Kebetulan kelompok tani Maju Makmur vakum beberapa tahun, kami support, kami berdialog dan hidupkan kembali. Karena keluhan pada kami adalah ketika musim tanam pupuk langka ya Pak, begitu. Maka uang itu kami distribusikan sebagian, tanam saham di, bahasanya keren ya, tanam saham di kelompok tani gitu ya. Nah, tetapi dengan jaminan bahwa anggota kami tidak mau tahu kebutuhan pupuk anggota kami harus terpenuhi. Intinya itu. Nah, kelompok tani welcome dan distributor juga welcome. Kami sangat berbahagia sekali. Setidaknya kami dapat membeli pupuk dekat dengan rumah kami dengan harga yang murah dan dengan cara yang mudah. Bagi anggota yang tidak punya uang ketika mau beli pupuk, kami kasih pinjaman 300.000 ya Pak ya. Ya, hari ini kami ada program, bulan ini ada program pinjaman 300.000 untuk pembelian pupuk bagi semua anggota yang membutuhkan. Duitnya dari mana? Yaitu tadi yang pinjaman kas, bukan kas, tabungan yang tiap bulan dikumpulkan itu sebagian dialokasikan untuk pinjaman yang 300.000. Sampai hari ini Bapak Ibu, itu kegiatan kami. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Berbahagia sekali dan selamat kepada Salam Ngarit yang berulang tahun ke-2 tahun. Semoga di tahun berikutnya apa kami masih diundang ke sini atau kami yang mengundang ke sana. Ya, nanti kita bicara di belakang. Ya, tapi kalau di Salam Ngarit kan kasnya banyak ya, banyak. Kami tidak punya kas 0. Ya, begitu. Ya, nanti gimana caranya lah ya Bang Ali ya. Oh. Demikian, matur nuwun. Assalamualaikum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali lagi, tepuk tangan yang meriah untuk Menjo Kansar. Siapa kita? Siapa kita? Tukang ngarit. Allah saya buri tengok-tengok kayak. Oh, tak ulangi nih. Siapa kita? Siapa kita? Tukang ngarit. Alhamdulillah. Yes. Pokoknya sih tak delok tengok-tengok tak ulangi gitu ya. Mungkin dari peternak muda. Semua salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk acara Mas Barudin, dan pertama saya ucapkan selamat ulang tahun untuk Salam Ngarit. Yang kedua, semoga selalu kompak dan menjadi contoh bagi yang junior-juniornya. Seperti peternak muda ini masih sangat junior, perlu banyak bimbingan dan perlu banyak belajar dari yang sudah. Pertama, saya mau bercerita tentang pengalaman atau pertama kita membuka atau membentuk kelompok. Luar biasa nih Pak. Pertama dikumpulkan tuh banyak yang datang. Hari yang kedua, bulan kedua ke depannya pada mengundurkan diri satu persatu. Tinggal berapa orang dulu Pak ya? Ya begitulah, mengumpulkan orang itu nggak semudah memberikan bantuan ternyata. Kalau mau diberi bantuan cepet-cepetan pokoknya. Dan harapannya juga kita juga akan seperti Salam Ngarit ya, membentuk kelompok ini juga ada tujuannya. Tujuannya adalah mensejahterakan kelompok kita pertama. Bagi peternak yang masih pemula atau yang masih dalam tahap pertama memelihara sapi atau gaduh. Kebetulan juga di kelompok kami juga ada yang masih gaduh atau pertama atau belajar berternak. Di sini juga kami minta dukungan dari Pak Indri, tidak bosan-bosannya kalau ada anggota saya yang telepon, dilayani dengan baik seperti yang sudah gitu. Terima kasih untuk Pak Indri yang sudah memberikan pelayanan terbaik pokoknya bagi kami. Buat teman-teman yang belum punya nomornya Pak Indri, nanti bisa minta di Pak Indri juga ada, atau nanti minta di kelompok juga bisa. Jadi semua bisa terlayani dengan baik oleh Pak Indri dan mengenal beliau lebih dekat lagi. Pak Indri juga orangnya supel, enak diajak ngobrol, pasti diberikan ilmunya, nggak tanggung-tanggung pokoknya. Pokoknya senang aja aja. Orang juga ramah. Pengalaman saya juga begitu. Ketika saya dapat sapi dari orang itu, katanya udah 8 kali di IP itu nggak pernah jadi. Ketemu Pak Indri langsung cespleng sekali. Pengalaman luar biasa itu. Pak Indri keren. Makanya jangan ragu untuk mengenal beliau. Untuk yang kedua, mungkin pengalaman sebagai peternak pemula itu tantangannya luar biasa. Kadang-kadang juga dikumpulkan juga wangelnya minta ampun. Ada yang molor-molor, gitu. Tantangan berat itu, tantangan bagi kita untuk menjadi yang terbaik dan lebih baik. Semoga kedepannya juga menjadi peternak-peternak yang handal, yang nggak mudah putus asa dalam berkelompok lah. Karena dengan berkelompok itulah kita akan semakin kuat, mudah untuk menggapai apa yang menjadi tujuan kita. Dengan semangat, kerja keras, keuletan itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang terpilih nantinya, orang-orang yang menjadi contoh dengan ketekunan kita. Untuk berikutnya, pengalaman yang kedua yang saya alami sampai saat ini pun sama Pak, kita juga belum ada kas karena habis buat pembentukan membuat nama yang kemarin itu habis kas kita. Ini lagi proses cari kas lagi. Karena pembentukan nama itu waduh lumayan besar anggarannya, nggak cuma sedikit ternyata. Ya mudah-mudahan dengan kita kedepannya dapat kembali berjalan dengan baik, kita dapat memberikan yang baik. Nah ini sekarang juga sedang proses membuat berita acara untuk
Soalnya pengen banget gitu ngerasain. Dibantu ya Pak Kas ya. Mungkin itu aja pengalaman saya. Kurang lebihnya ya mohon maaf kalau ada kata yang tidak berkenan. Waktu kami kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Luar biasa, ini peternak muda semua kayak ini ya. Sing wis mbah-mbah wis anggap muda ngono ae lah. Terus saya doakan supaya kasiat terkumpul, kok nek ngundang boleh sapi. Seneng aku. Nah, aku diundang tapi. Oke, dilanjut dari kelompok yang tentunya masih usia sangat muda, tapi orangnya nggak muda-muda. Wongnya wis alhamdulillah sudah berpengalaman semua sebenarnya. Monggo, siapa yang wakili? Pak Siswandi sing ngarep dhewe. Lah. Mas Sugeng. Kita sharing di sini. Nah, aku bingung aku. Pak Mat, ayo Pak Mat. Pak Mat ini sempat sharing, Mas, aku pengen melu-melu kaya Mas Kris, gawe salam ngarit. Aku gawe kelompok dhewe ning Linggapura. Tapi waktu itu Mas Kris belum bahas dari TKM, Pak. Semangatnya luar biasa. Mungkin kurang lebih sudah ada 10 orang. Setelah bahas TKM, nambah peserta, Pak. Jadi kalau yang ini tadi banyak nurun, ini mumpul. Wes luar biasa. Yuk Pak Mat, kita sharing. Karena promotornya ini Pak Mat sebenarnya. Ayo, kita di sini sharing. Ini keluarga semua. Kalau toh memang ada sesuatu hal yang kita harus belajar, kita belajar bersama di sini. Mumpung ada orang-orang yang memang tentunya nanti kita akan temui. Gak iso ngomong, lagi ngomong. Ayo sharing bentar aja Awandi. Loh, iki aku angel. Ketuane gak mangkat, wakile mawon. Wakile aran. Ayo. Sharing mawon unik tenan nanti Linggapura iki. Seneng aku. Ayo Pak Mat. Semangat Pak Mat. Besok nek Mandiri Jaya ada acara, kok nek lainnya gak gelem ngomong beja. Ayo, aku tak menengai lah. Ayo. Ayo. Butuh ini dari Linggapura. Atuh lo ning dhuwur gunung medun rene. Cerita ngaret ae ora apa-apa lah. Ketuk ning ngono, Mas Kris, ayo ngaret bareng. Wis ora apa-apa kuwi diceritane. Cerita arete ilang ya ora apa-apa. Oke, tentunya masih malu-malu. Malu-malu nggih mboten napa-napa nggih. Maklum lah, cara sekolah tasik kelas tunggal. Jadi masih perawan. Cara anune sik wedi karo kakak kelas. Ngedon, wedi mbok dipalak aja. Cuman iki gak dipalak kok. Tidak ada yang wakili? Tadi ya? Belum. Oke, Ibu. Mungkin tentunya semuanya sudah merasakan bagaimana proses pembuatan kelompok, susah dan gampangnya seperti apa. Mungkin dari proses nanti ada pembuatan berita acara, kemudian ada akte notaris yang tentunya nanti kita akan dapat bersilaturahim dengan Pak Kasianto. Mantap ini. Oke, dilanjut saja. Ini mungkin sharing ya. Nah, sharing ini mungkin bisa tanya jawab ya Pak ya. Ini dari pendamping peternak. Saya ingin sharing oleh takon, ojo isin-isin. Oleh nomor Pak Idri rawani muma. Monggo Pak Idri, kita sharing aja di sini dalam berproses kegiatan, dalam pendampingan. Mungkin ada keluh kesahnya dari pendamping. Kendala apa sih dari masing-masing kelompok ataupun anggota kelompok itu yang membuat kendala di pendamping ini? Jadi mungkin dapat di-sharingkan di sini Pak Indri. Nanti mungkin bisa tanya, mumpung enak Pak Indri. Sesuatu yang mau disampaikan. Tapi kalau saya bicara tentang Linggapura tadi kan sebenarnya kan, kalau saya nyontek di Linggapura kan saya ngomong gini, Pak, di
sini tuh rumput banyak, tapi yang rumput kok malah wong nyukang gitu loh. Apa bapak-bapak nggak pengen ngingu sapi? Nah dari motivasi ternyata 1, 2, 3 terus podo ngingu sapi. Tapi sekarang kan yang lu mau nyukang, lah ngarep munggah wis serane suket, wis direti wong tinggal gitu. Nah itu kan dulu memang itu awal cerita seperti itu, seperti Wawanti cerita kan gitu. Nah itu tiap hari itu orang nyukang itu naik pada ngarit. Lah orang Linggadri nggak ada yang punya sapi. Jadi kalau mau lihat sejarah Linggapura sebenarnya berawal dari situ. Ya silakan kalau bapak-bapak ada yang mau disampaikan, kami jawab. Tapi nanti kami berikan waktu selonggar-longgarnya. Kalau pas pertemuan kelompok juga bisa sharing lebih banyak. Tapi kalau dalam hal ini saya diberi waktu, kalau ada sesuatu yang mau disampaikan silakan. Kalau tidak ya tidak apa-apa, udah malam dah. Biasanya sering katon itu koran dan balik. Aduh. Silakan bapak kalau ada yang mau disampaikan, kami bantu jawab, jelaskan sekiranya ada. Kalau yang kambing itu kan Pak Kerman dulu kan pernah ada kawin sote kambing dulu ya. Tetapi ternyata kan tingkat keberhasilannya sangat kecil. Jadi saya tuh kalau ngawin 50 itu 1 jadi itu sudah untung. Karena perkawinan kambing itu nggak kayak sapi, itu kambing itu diangkat kakinya belakang, dijengkengke, dijembeng barangnya, tetesnya sekonduri itu gitu. Dan birainya kambing kan sulit dideteksi. Paling-paling ipik bunute, ipik bunute. Dan itu kalau kambingnya dipanggrong, itu kan petani nggak tahu juga. Lule nek lagi kandang dhuwur rapot, itu kambing minta kawin juga nggak terdeteksi. Maka satu-satunya jalan ya ada kambing betina ya harus ada pejantan. Jadi begitu minta itu ya sudah tahu pejantannya, nggak usah ngomong minta, udah tahu dia. Itu kalau kambing. Makanya sekarang kambing itu nggak ada kawin suntik. Termasuk kerbau itu sulit keberhasilannya. Jadi untuk sementara ini hanya sapi untuk di wilayah di Lampung gitu. Gitu. Apa ada yang mau disampaikan Bapak? Kalau tidak saya kembalikan ke pembawa acara ini. Cukup ya? Cukup jelas. Nanti kalau ada sesuatu yang telepon aja ya. Japri. Terima kasih saya kembalikan Pak Udin. Matur nuwun, anggap aja nanti sambil kami terbentuk di tahun 2022 bulan Desember itu memberikan sebuah nama kelompok Salam Ngarep. Perjalanan kami selama 2 tahun ini memang sangat kami apresiasi lah untuk teman-teman Salam Ngarep. Sulit tidak, orang-orangnya enak, semangat semua. Jadi kita tetap solid dengan dilandasi dikasih filosofi ke Pak Indri sebuah senang kenceng wilujeng. Itu pas pemberian nama waktu itu. Jadi kami punya pengalaman, kami bentuk kelompok-kelompok baru Pak Kerman. Jadi termasuk Rajokoyo itu pembentukan kami, termasuk Mandiri Jaya City Linggapura itu baru terbentuk bulan 11 kemarin, tanggal 24 kalau nggak tanggal 25, tanggal 20 baru. Jadi kami punya pengalaman. Kenapa? Saya hanya sebuah untuk teman-teman dulu ketika teman-teman itu dipekerjakan orang lain itu sangat tragis. Kenapa saya bergerak di bidang ini? Saya sangat termotivasi karena saya ingin mengangkat derajat mereka. Tujuannya itu biar mereka tidak dipekerjakan orang yang punya uang. Itu tujuannya. Terus yang kedua, setelah kita berjalan sampai 2023, kami membuat sebuah notaris, yaitu berbadan hukum. Itu kami siapkan berkas-berkasnya. Ternyata tidak susah, mudah.
besar itu kembali dari kita untuk kita. Semua keperluan itu kita ambil dari kas, termasuk malam ini. Malam ini luar biasa Mas Budi. Jadi tidak ada rojokoyo, tapi memang kami memang sangat kita tunggu momen seperti ini, kumpul bersama, kita bisa silaturahmi bersama. Terus yang berikutnya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim TKM yang sudah membantu kami. Kami sudah penuhi syarat-syarat yang dibutuhkan oleh TKM. Itu sudah kami upload lewat media, jadi itu sudah clear, mudah teman-teman, jadi tidak susah, nanti bisa dibantu. Setelah itu kami juga punya misi ke depan. Misi ke depan itu kami akan mencoba untuk menggali, untuk bertemu dengan orang dinas peternakan. Sebenarnya malam ini kita undang Pak Irwan selaku orang dinas, tapi kebetulan beliau lagi ada halangan, tidak bisa hadir. Dia masih di Bangunrejo, ada acara. Jadi intinya kami juga ingin memberitahu bahwa di wilayah barat ada sebuah kelompok yang akan diperhatikan oleh orang dinas. Itu tujuannya. Nah, harapan besar untuk semua kelompok, khususnya kelompok ternak ngarit, kita tetap solid. Pertama, apa yang disampaikan Pak Indri, harus senang, kencang. Kalau tidak dilandasi itu, otomatis kelompok kita akan bubar. Karena apa? Kami selama 2 tahun ini pondasi kami hanya itu. Bahkan di Kota Batu ujung sana hujan terus Pak, asli hujan. Tapi kebetulan di kelompok kami itu ada yang punya kendaraan. Jadi semua biaya itu diambil dari kas. Terus pokoknya rasa tadi bensin tuku piro, tuku isi solar di Kota Batu. Kebetulan mereka tidak bisa hadir. Yang dari Kota Batu masih ada halangan. Ternyata kemarin pas ngelok itu tiba. Jadi wingi ngecek enten iki Pak. Jadi begini baru sangat hadir. Nah, intinya itu Bapak Ibu, setidaknya kelompok ini harus solid dulu. Setelah solid, baru kita menuju apa yang menjadi rencana kita. Setidaknya visi dan misi itu harus jelas. Ya, pasti sebuah kelompok itu ada suatu permasalahan, tapi permasalahan itu timbul dari kita, akan diselesaikan di kelompok kita masing-masing. Seperti itu. Jadi harapan besar kelompok ini tetap solid. Untuk yang teman-teman yang belum berbadan hukum, nanti silakan dilengkapi. Pak Kasyanto siap. Seperti itu. Mungkin itu sharing dari saya. Habis ini kita foto bersama. Setelah itu kita sayonara. Mungkin itu Mas Farudin. Saya kembalikan ke Mas Farudin. Terima kasih.
Mas Irawan, sang operator baru kita, yang masih mau ngobrol dipersilakan. Jangan lanjut. Oke. Matur nuwun Pak. Nggih. Mas. Matur nuwun. Mas. Matur nuwun. Matur suwun Pak. Oh, nggih. Pak, matur nuwun. Matur nuwun. Masih matur nuwun. Nggih, Bu. Enggak. Nggih. Monggo. Nggih. Monggo sukses. Pak. Monggo Mas. Monggo. Monggo. Nggih. Monggo. Matur nuwun. Nggih, dari absen Pak. Baru sukses. Kapan-kapan temunya di Kurang Ngarit. Mampir nggih. Bu. Kata-katanya untuk hari ini Bahagia ketemu senior apa Bu? selamat ulang tahun. Oh. Salam ngarit. Ya, siapa kita? Tukang ngarit. Balik guys.